Alhamdulillahirabbil alamin. Pandemi ini memang belum selesai, terus berlanjut. Bahkan kita cukup kaget, grafiknya dalam beberapa hari yang lalu malah meningkat. Tetapi apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita selalu akan disikapi baik oleh orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang memantaskan diri kita di dalam keimanan, dan salah satu di antara sifat yang kita harus hadirkan pada kondisi hati kita adalah orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika pada kesempatan ini kita dipertemukan, walaupun bukan bertemu secara fisik di majelis ilmu sebagaimana biasanya, tetapi kita bertemu secara virtual dan online. Fisik kita dan raga kita berjauhan, tapi kita masih dipertemukan dalam satu frekuensi kecintaan kita kepada ilmu, supaya kita tetap mendapatkan petunjuk, karena hakikat ilmu sebagaimana tongkat bagi si buta yang bisa mengarahkan kita supaya kita tidak tergelincir kepada jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan yang berusaha untuk menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Semoga Allah terus menambahkan kepada kita ilmu, Allah menjadikan buah manis dari ilmu yang kita pelajari berbuah dengan kekuatan hati, kelapangan jiwa kita, untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam setiap kehidupan kita. Kepada Allah kita menyembah dan kepadanya kita bergantung, meminta pertolongan atas seluruh ibadah yang kita lakukan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham betul bahwasanya kehidupan kita tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan apa yang terbaik pada kehidupan di akhirat. Karena kehidupan orang yang beriman itu hakikatnya bukan di dunia ini. Karena apapun kenikmatan yang kita jumpai, maka hakikatnya itu adalah sementara waktu. Seberapapun kaya kita ketika pada kehidupan di dunia ini, kalau kita sudah meninggal dunia, itu persis sebagaimana orang yang bermimpi di dalam tidurnya, lalu dia bermimpi mendapatkan banyak hal. Tapi ketika bangun tidak ada satupun yang ada di tangannya. Itulah kata Umar bin Khattab. Jadi orang yang kaya, miliarder, konglomerat, apapun merek branded yang mereka miliki, kalau mereka dalam kehidupan setelah meninggal dunia, maka mereka akan terbangun dan mereka baru sadar semua pencapaian yang mereka pernah dapatkan di dunia itu sebagaimana mimpi yang ketika dia bangun di alam barzah sudah tidak ada satupun yang ada di tangan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham memang kehidupan orang yang beriman itu hakikatnya bukan di sini, tapi kehidupan nanti setelah kita menutup mata, memejamkan dalam kematian kita, barulah kehidupan kita sejatinya akan dimulai sesuai dengan tingkat amal yang kita lakukan pada kehidupan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dalam urusan dunia, Rasulullah sampai bersabda pada salah satu hadisnya yang Masya Allah. Rasulullah sampai berkata, "Idza kana ma yu'jibuhu minad dunya." Kalau kamu melihat sesuatu yang mengagumkan, yang membuat kamu terpesona pada urusan dunia, maka kata Rasulullah, katakanlah, "Innal aisha aisyul akhirah." Sesungguhnya kita akan berkata, sesungguhnya kehidupan bagi kami adalah kehidupan nanti ketika di akhirat. Karena menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu sejatinya bukan hidup di sini. Ketika kita sepakat bahwasanya kita beriman, kehidupan kita bukan di sini karena ini ujian, karena ini adalah penjara yang kedudukan dunia itu tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, berarti yang kita tuju adalah kehidupan akhirat kita. Dan tidak ada sikap yang paling baik kecuali sikap orang yang senantiasa memperbaiki akhiratnya. Orang yang selalu memperbaiki akhiratnya, itulah orang yang sejatinya dewasa. Orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, orang itulah yang memiliki visioner, orang yang memiliki visi pada hidupnya. Dan orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, pada sejatinya adalah orang-orang yang betul-betul beruntung pada kehidupan mereka. Mereka bukan hanya pintar, mereka bukan hanya punya misi, bukan hanya punya visi, tapi sejatinya mereka adalah orang beruntung. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini tidak bisa menipunya, karena dia faham akhirat itulah yang akan dia tuju. Ketika kita sudah mendapatkan, itulah yang dijabarkan dan digambarkan oleh agama bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan kehidupan kita sejatinya adalah kehidupan kita di akhirat, dan kita berupaya untuk memperbaiki urusan akhirat kita. Memperbaiki urusan akhirat itu
Tidak ada kunci yang pertama kecuali adalah dengan ilmu. Karena segala sesuatu harus dengan ilmu. Memperbaiki TV kalau tidak punya ilmunya jangan memperbaiki. Nanti malah jadinya bisa membuka tapi tidak bisa mengembalikan. Kalau kita ingin memperbaiki lampu harus pakai ilmu. Kalau memperbaiki listrik harus pakai ilmu. Kalaulah urusan lampu, urusan TV ternyata harus pakai ilmu, maka memperbaiki urusan akhirat ketika kita sudah paham kehidupan ini terbatas dan kita akan menuju kepada kehidupan akhirat dan keberuntungan bersama dengan orang-orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka modalnya harus kita miliki yaitu adalah dengan ilmu. Nah, itulah yang menjadi alasan bagi kita. Kenapa kita membahas tentang 175 jalan ke surga? Karena jalan ke surga itu merupakan jalan yang paling patut untuk kita selalu perbaiki. Jalan yang paling patut untuk kita evaluasi. Jalan yang paling patut untuk kita koreksi setiap waktunya dan setiap saatnya. Supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan mendapatkan sebuah impian besar, yaitu adalah keselamatan urusan kita kelak pada waktu di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah koreksi kehidupan kita, Allah perbaiki kualitas kehidupan kita untuk menuju kepada akhirat yang kita mimpikan, yaitu mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka.